Kita lihat inflasi Desember itu kira-kira akan dicatatkan sebesar 0,38% year on year atau di 1,62% year on year. Itu Ya, ekspektasi kita. Desember penggerak utama kenaikan inflasi ini seasonal ya Mas ya. Ini ya, tidak terkait dengan daya beli masyarakat, lebih karena secara seasonal di akhir tahun itu ada tren kenaikan harga bahan pokok seperti hmm, cabai, telur dan lainnya. Tapi hal yang harus kita lihat juga di akhir tahun ini yang harus kita perhatikan itu terkait daya beli lebih kepada inflasi inti yang arahnya terus turun, Mas. hmm. Jadinya yang kita lihat sekarang ini juga dengan adanya PSBB dalam jangka pendek karena krisis yang kita hadapi ini adalah krisis dari sisi permintaan dari perekonomian. Sisi supply-nya sudah diselamatkan oleh banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Kurang lebih 70% stimulus itu untuk dunia usaha. Karena itu kita lihatnya kondisi PSBB ini masih akan memaksa inflasi itu rendah. Kira-kira seperti itu, Mas. Kita juga Baik. lihat di tahun depan ada potensi kenaikan inflasi tapi belum terlalu tinggi. Kita melihat inflasi dari 1,6% di tahun ini akan naik ke 2,5% di tahun depan seiring dengan ekonomi yang mudah-mudahan membaik. Baik, nah ini menarik harus diperhatikan selain masalah kita ada di situasi pandemi, Desember identik dengan sesuatu yang sifatnya seasonal dan ini biasanya tertebak berulang juga. Kalau Anda sudah mention mengenai insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan berpengaruh banyak ke dunia usaha, bagaimanakah dengan keefektifan kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi dan juga meningkatkan daya beli masyarakat? Perlahan-lahan sudah nampakkah visible impact-nya? Sebenarnya pelan-pelan itu sudah mulai nampak ya. Kalau untuk daya beli kelas menengah atas itu yang sebenarnya mereka tidak kehilangan daya beli, lebih Ya. pada berhati-hati. Kita bisa lihat bahwa penjualan mobil itu sudah tidak berada di titik terendahnya lagi, sudah mulai ada recovery, itu mulai kelihatan. Dan selanjutnya itu yang kita lihat mungkin tahun depan itu magnitude kenaikan konsumsi itu akan tergantung pada seberapa besar pemerintah memberikan insentif yang kalau bisa itu bantuannya itu bersifat tunai, Mas. Hmm. Belakangan kita juga sudah melihat bahwa pemerintah hendak memberikan bantuan yang tunai kepada masyarakat. Saya lihat ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk mensupport daya beli di tahun 2021. Karena satu hal, kenapa mengembalikan konsumsi itu sulit? Satu, tingkat pengangguran lagi naik dan hiring belum secepat itu di perekonomian. Itu satu hal, pengangguran tinggi. Terus yang kedua, kenaikan rata-rata upah minimum itu sangat rendah sekali. Terakhir saya hitung rata-rata nasional itu hanya tumbuh 0,3% year on year. Hmm. Biasanya pertumbuhan upah minimum itu berkaitan juga dengan pertumbuhan konsumsi dan kita lihat itu belum akan terlalu meningkat. Sehingga itu untuk meningkatkan konsumsi di tahun depan akan sangat ditentukan oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan kalau bisa diberikan langsung dalam bentuk tunai, tunainya boleh langsung ataupun lewat digital lebih baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.